Namaku Widuri. Aku tinggal di sebuah desa yang jauh dari keramaian. Sejak kecil, aku senang sekali menari. Setiap ada lomba di desa, aku selalu ikut dan keahlianku dalam seni tari memang tidak perlu diragukan lagi. Cita-citaku adalah menjadi penari terkenal. Semakin besar, aku semakin rajin berlatih agar cita-citaku bisa terwujud. Tawaran untuk menari di panggung besar mulai berdatangan. Panggung di kecamatan, kelurahan, hingga kota-kota besar pernah aku singgahi. Pujian berdatangan. Mereka mengagumi kehebatanku menari. Kata mereka, tidak pernah ada wanita yang menari sehebat diriku. Semakin banyak acara yang mengundangku untuk menari demi menghibur para penonton. Aku mulai dikenal banyak orang. Tidak ada warga desa yang tidak kenal dengan namaku. Siapa sih yang tak kenal Widuri? Ucapku dalam hati. Setiap kali ada orang yang meragukan nama besarku. Terkenal, banyak kerjaan, dan punya banyak uang adalah impian semua orang. Semua itu sudah aku dapatkan berkat keahlianku menari. Namun seiring berjalannya waktu, ada saja penari-penari baru yang lebih muda dan menarik. Banyak penari wanita lainnya yang iri terhadap kesuksesanku. Mereka mencoba memfitnahku dengan berbagai macam tuduhan. Hanya modal tampang, penari tidak berbakatlah, perempuan murahan, adalah hujatan yang mereka katakan kepadaku. Aku mencoba sabar dan tidak meladeni omongan orang-orang yang memfitnahku. Lama-kelamaan, orang-orang percaya dengan fitnah yang dituduhkan kepadaku. Kerjaanku semakin sepi. Acara-acara besar yang biasanya mengundangku tidak pernah mengundangku lagi. Orang-orang mulai memandangku buruk. Mereka termakan fitnah murahan yang tidak masuk akal. Panggilan untuk manggung sepi, keuanganku memburuk. Aku hampir stres. Setiap hari hanya bisa melamun dan melamun, meratapi kesengsaraanku. Tidak ada orang yang peduli dengan apa yang aku alami, kecuali Suryo, seorang MC kondang yang juga teman kerjaku. Beberapa kali Suryo datang ke rumah untuk memastikan aku dalam kondisi baik-baik saja. Suryo prihatin dengan kondisiku. Tubuhku semakin kurus, pikiranku kacau, tatapanku kosong setiap kali Suryo mengajakku berbicara. Suryo yang tidak tega melihat kondisiku bercerita kalau dia punya jalan keluar dari masalahku. Wi, kamu jangan seperti ini terus, bisa gila kamu nanti. Yuk, aku patah semangat. Kerjaanku hilang. Apa yang mau aku lakukan lagi? Aku punya jalan keluarnya, tapi kalau kamu tidak siap, ini akan berbahaya. Apa yuk? Ini akan berbahaya, Wi. Kamu siap terima konsekuensinya? Aku tidak peduli. Asalkan aku bisa kembali menari di panggung-panggung besar, aku mau. Suryo memberikanku sebuah gelang yang terbuat dari emas berlian. Wi, kamu bisa pakai gelang ini kemanapun kamu pergi. Jangan sampai lupa. Yuk, bagus sekali gelangnya. Aku pasti akan memakai gelang ini. Tapi, apa hubungannya gelang ini dengan pekerjaanku? Gelang ini akan mendatangkan banyak uang. Kerjaan menari akan mulai berdatangan lagi. Hanya dengan menggunakan gelang ini? Iya, Wi, tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya, lebih baik jangan kamu gunakan. Sudahlah yo, aku akan menanggung konsekuensi apapun. Yang penting aku bisa kembali menari di panggung-panggung besar. Benar saja, keesokan harinya aku mulai ditawari beberapa penyelenggara acara untuk mengisi acara sebagai penari. Penari-penari wanita lain yang sempat memfitnahku melirikku keheranan. Mereka bingung kenapa aku bisa kembali menari di panggung-panggung besar. Kerjaanku semakin banyak. Aku disibukkan dengan jadwal manggungku yang semakin padat. Kondisi keuanganku semakin baik. Orang-orang mulai memujaku lagi. Sampai-sampai Bapak Kepala Desa berencana memberiku penghargaan karena berhasil menjadi penari hebat. Kesibukan manggung yang padat membuatku lupa dengan orang-orang di sekitarku. Aku melupakan Suryo. Yang kata adiknya, Suryo sedang sakit parah. Sudah beberapa hari Suryo muntah darah, kejang-kejang dan teriak-teriak seperti orang gila. Belum tahu apa penyebabnya. Yang jelas Suryo tidak pernah seperti ini sebelumnya. Tidak ada orang yang diperbolehkan untuk menjenguk Suryo, termasuk aku. Beberapa kali aku hanya mengirimkannya buah-buahan agar Suryo cepat sembuh. Rasanya aneh, Suryo yang baik-baik saja bisa diserang penyakit seseram itu. Sudah rutinitasku setiap pagi berlatih menari di kamar, menyetel musik sembari menari. Persiapan sebelum nanti malam aku tampil di depan banyak orang.
Selama aku berlatih tidak pernah ada gangguan. Namun kali ini hal aneh terjadi. Selain speaker yang tiba-tiba mati, pintu rumahku beberapa kali diketuk orang iseng. Setiap kali pintu diketuk, aku membuka pintu dan tidak melihat siapapun di luar rumah. Pikirku itu hanya kerjaan orang iseng. Sampai pada akhirnya aku sadar itu bukan kerjaan orang iseng. Pada saat kembali ke kamar setelah mengecek pintu, aku melihat sosok wanita sedang melotot ke arahku. Pergelangan tangan kirinya berdarah. Wanita itu tidak berkata atau bersuara. Dia hanya menatapku tajam. Aku kaget bukan main. Aku tidak bisa berteriak. Badanku kaku. Napasku seakan terhenti sejenak. Sosok wanita itu terus menghantui pikiranku, membuatku tidak tenang. Aku bingung harus bercerita pada siapa. Aku jadi tidak fokus bekerja. Beberapa kali aku salah gerakan saat menari di atas panggung. Aku merasa sosok wanita itu menghantuiku kemanapun aku pergi. Masih teringat jelas wajah, pakaian, dan tatapannya kepadaku. Karir menariku semakin sukses. Kali ini aku ditawari oleh sebuah agensi untuk menjalani tur keliling untuk menari. Tawaran yang tidak pernah terpikir olehku sama sekali. Sudah tergambar jelas berapa banyak uang yang bisa aku dapatkan. Belum lagi ketenaran yang pasti datang padaku. Tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan tawaran itu. Aku siap jadi artis terkenal. Satu hari sebelum tur dimulai, aku membereskan semua keperluanku. Baju, selendang, dan semua perlengkapan aku siapkan. Tak lupa gelang pemberian Suryo. Semua barang sudah siap, aku siap berangkat. Tiba-tiba musik yang biasa aku gunakan untuk latihan menyala sendiri. Aku mematikannya. Tapi musik itu hidup lagi dan lagi. Aku tahu pasti ada yang tidak beres. Benar saja, sosok wanita itu datang lagi. Kali ini dia berbicara padaku tentang maksud kedatangannya. Dari mana kamu dapat gelang itu? Temanku. Kamu sudah merasakan kehebatan gelang itu, bukan? Aku tidak tahu. Semua kesuksesan yang kamu dapatkan adalah berkat gelang itu. Gelang itu adalah jimat untuk menari sepertimu yang ingin sukses secara cepat. Aku hanya terdiam menatap gelang yang aku gunakan. Kamu ingin lebih sukses lagi? Jika iya, ada sesuatu yang harus kamu korbankan. Ya, saya ingin sukses. Saya akan melakukan apapun asalkan saya sukses. Wanita tersebut tiba-tiba menghilang. Setelah menjalani tur hampir sebulan penuh, adik Suryo menelponku dan bilang kalau Suryo meninggal. Sakitnya semakin parah. Suryo kehilangan banyak darah karena tidak berhenti muntah. Sungguh aku merasa bersalah karena tidak berada di sampingnya saat dia membutuhkanku. Rasa bersalahku semakin besar karena kesuksesanku didapat dari penderitaan orang lain. Maafkanku Suryo, harus mengorbankanmu.